Jakarta, pusatnya Indonesia. Prioritas dari segala bentuk pembangunan. Alih-alih mengurangi masalah, justru timbul problematika baru setiap harinya. Kemiskinan, pendidikan, hingga kurang meratanya pembangunan wilayah. Dengan segala kisahnya, lantas di mana sang keadilan? Keadilan sosial, keadaan yang selalu didambakan oleh bangsa Indonesia. Dari generasi ke generasi, begitu banyak usaha yang telah dilakukan demi mewujudkannya. Seluruh daerah di Nusantara berlomba-lomba untuk meraih keadilan yang begitu sulit dicapai. Tidak terkecuali ibu kota kita tercinta, Jakarta. Menurut saya, keadilan sosial itu ketika kita sudah bisa berekspresi dan menuangkan isi pikiran kita serta kebebasan kita demi mendapatkan suatu keadilan di negara kita, dan disitulah tercapai keadilan sosial. Itu semuanya kebagi sama rata sih, kayak kita habis dari mana kita patungan, kita harus ngebagi itu sama rata, itu sih. Kita harus berbuat adil kepada sesama, baik secara adil kepada sosial maupun secara hukum. Kondisi dalam masyarakat yang dimana harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada penindasan terkait dengan kondisi masyarakat. Di balik arti tentu ada harapan. Keadilan bukan semata-mata sebuah kata usang yang sudah kadaluarsa. Justru ada makna besar yang didasari kejadian di masa lalu. Ya, saya pernah sih merasakan ketidakadilan di situ. Contohnya kayak saya waktu itu parkir motor di tempat ilegal, tapi ada warga setempat juga yang parkir di situ, cuman warga setempat gratis tapi saya bayar gitu. Cuman kalau misalkan masalahnya itu bayar atau enggak, cuman kan itu kan tempat ilegal ya, jadi kayak gue buat apa dijadiin pungli juga buat orang-orang dari luar warga sekitar situ. Kayak banyak cowok-cowok yang di pinggiran jalan tuh pada banyak yang catcalling dengan perempuan-perempuan. Ketidakadilannya itu dari masyarakatnya, kayak misalkan saya sebagai korban, nanti salah satu dari masyarakat itu mungkin ada yang bilang kayak, makanya kalau misalkan pakai baju atau pakaian itu harus yang sopan dikit, jangan yang terlalu ketat. Sebenarnya itu udah bukan yang namanya tindakan adil ya. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. ZA, pelajar SMA yang menjadi terdakwa pembunuh begal divonis 1 tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Satu keluarga yang terdiri dari 7 orang menjadi terdakwa atas kasus penebangan liar di sebuah dusun di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Salah satu seorang nenek berusia 92 tahun yang dituntut 2 bulan penjara. Pemirsa, ironi, seorang istri di Karawang, Jawa Barat harus dihadapkan dengan tuntutan 1 tahun penjara lantaran menegur sang suami yang gemar mabuk-mabukan. Seorang mantan kepala desa di Lumajang, Jawa Timur ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Setiap generasi tentu memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi keadilan. Ada yang beranggapan sudah cukup ideal, dan ada juga yang belum. Perbedaan itu pula yang kerap menimbulkan pertentangan di masyarakat. Menurut saya belum ya, karena masih banyak oknum-oknum yang berduit lebih diutamakan dibandingkan rakyat-rakyat yang ekonominya rendah. Karena bagi saya, rakyat-rakyat yang berekonomi rendah, mereka berhak mendapatkan keadilan di negara ini. Ideal? Belum lah. Kayak banyak orang yang selalu ngepentingin mereka masing-masing gitu.
Kayak contohnya kayak pas macet, hal-hal kecil pas macet itu banyak orang yang dikawal, tapi yang lainnya pada macet-macetan. Padahal ya mereka sendiri lah yang kayak gitu yang bikin macet. Menurut saya keadilan di Jakarta itu belum ideal. Karena apa? Seperti bisa kita lihat di pemerintah. Contoh pemerintah ngasih bantuan BLT belum merata. Kita kan sering menemui itu di berita-berita atau secara langsung. Bantuan rumah tangga masih banyak yang belum tersuplai ke masyarakat miskin. Masih banyak orang-orang yang mencukupi dapat bantuan itu, sedangkan masyarakat miskin belum dapat BLT. Ketidakadilan tidak hanya terjadi di satu daerah saja. Ketidakadilan dapat terjadi di setiap sudut negara. Di Republik kita tercinta, ketidakadilan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakadilan di Indonesia ya udah jadi hal lumrah aja sih kalau buat saya. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Cuman bukan masalah dia tinggal di keluarga mananya, tapi dia tuh mau ada perubahan yang lebih baik apa enggak di dalam dirinya dia gitu. Kalau ketidakadilan di Indonesia itu kan cukup banyak ya. Jadi yang paling mencolok itu mungkin di dalam bidang pendidikannya, kayak kalau misalkan orang-orang yang ada di daerah pedalaman gitu mungkin susah mendapatkan fasilitas pendidikan yang masih belum layak lah. Menurut saya di negara ini masih gagap dalam hukum, terutama oknum-oknum yang berbuat seenaknya dan menganggap keadilan itu hal sepele, melainkan keadilan adalah suatu hal yang sangat besar di negara kita, dan semoga kedepannya bangsa kita lebih menjunjung keadilan di negara kita tanpa harus pandang bulu. Ketidakadilan yang terus-menerus terjadi selalu menimbulkan masalah serius setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, muncullah usulan-usulan yang berlimpah sebagai solusi. Hal yang diperlukan adalah menumbuhkan rasa kesadaran dan kemauan bersama sebagai dasar untuk mewujudkannya. Untuk cara mengatasi catcalling itu lebih yang harus jangan marah-marah dan jangan emosi sih. Lebih tepatnya kita harus bisa memberi jawaban tegas, kayak bilang lu tuh bisa dipenjara loh, lu bisa dipidana kalau misalkan lu ngelakuin catcalling itu. Menurut saya untuk mencegahnya itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bersikap adil kepada sesama, contoh misalnya kita memperlakukan sesama ke orang lain secara adil, maka orang lain bisa melakukan kita secara adil. Dan kalau misalnya kita menemui ketidakadilan di lingkungan sekitar, mungkin tindakan kita bisa menegurnya atau berbicara baik-baik kepada dia. Kalau kita berbicara baik-baik, pasti orang itu bakal nyadar dengan sendirinya bahwa tindakan dia itu tidak bersikap adil. Buat saya, ketidakadilan itu harus dari diri masing-masing sih. Ya, percuma juga kalau misalkan kayak kita menuntut pemerintah atau apa, itu ya dari dirinya belum adil, terus kita nuntut ke pemerintah juga, dan pemerintah juga harusnya bisa berkomunikasi kepada rakyat yang merasa ketidakadilan itu belum tercapai di dia gitu. Ya kalau misalkan pemerintah udah langsung turun tangan, kayaknya ketidakadilan pasti akan nggak ada sih buat di Indonesia gitu sih. Kita harus berbaur dan bersikap sopan terhadap sesama kita di lingkungan agar mereka bisa menerima kita dengan baik, serta mereka mampu untuk bertoleransi dan bekerja bersama kita. Suara dan opini anak muda sebagai wujud kepedulian mereka bisa jadi adalah petunjuk kalau ternyata masih ada sepercik harapan bagi kita. Anak-anak bangsa yang siap untuk bergerak maju dan meraih keadilan ke dalam genggaman kita. Menjalankan kehidupan secara adil memang bagian dari hak yang terus diperjuangkan sejak dulu. Berperilakulah selayaknya kita ingin diperlakukan. Sebagai penerus bangsa, tentu kita memiliki kewajiban untuk meraih apa yang seharusnya kita dapatkan.
frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Sign up for the harsh. I wish you knew how much I miss. I know. Oh, play lu tiba bakso. Udah jangan buka gue lagi. Menurut saya tanya yang panjang gimana tempat pelajaran gitu lah gampang anjir gampang banget Austria jangan bikin begitu ini tidur aja deh tak ngoceng wish I knew.